Kembali bersama saya Andreas Kevin. Di video kali ini akan membahas mengenai studi kasus dokumen transaksi yang melanjutkan untuk menganalisis dokumen transaksi di video sebelumnya yang berupa analisis contoh kasus dokumen transaksi toko buku aja, lalu ada latihan soal. Nah, di setiap materi prakteknya ini akan saya masukkan 3 contoh latihan soal, jadi setelah ini masih ada satu lagi yang terakhir. Oke, masuk. Di sini kita bacanya, Tony adalah seorang pengusaha yang ingin membuka toko buku yang diberi nama Baca Aja. Pada tanggal 1 Juli 2021, Tony memulai usahanya. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi dari 1 Juli hingga 31 Juli 2021. 1 Juli 2021, Tony menyetorkan uang sebesar 80 juta dan rak buku sebesar 5 juta sebagai modal awal perusahaan. 2 Juli 2021, Tony membeli buku komik sebanyak 200 buku dengan harga satuan 10.000 dari PT Raja Komik. 2 Juli 2021, Tony membeli buku ilmu pengetahuan sebanyak 100 buku dengan harga satuan 8.000 dari UD Sejahtera secara kredit. 2 Juli 2021, Tony membeli buku sastra sebanyak 20 buku, total 500.000 dari Putra Putri. 5 Juli 2021 dijual buku sebanyak 30 buku komik dengan harga satuan 12.000 dan 10 buku pengetahuan dengan harga 10.000 persatuannya kepada Jamson. Tanggal 10 Juli 2021 dijual buku sastra kepada Hendra sebanyak 10 buku dengan harga satuannya 50.000 secara kredit. Lalu tanggal 20 Juli 2021 menjual buku ilmu pengetahuan kepada Bambang sebanyak 10 buku dengan harga satuan 10.000 secara kredit. Tanggal 26 Juli 2021 membayar gaji karyawan sebesar 1 juta, dilanjutkan dengan membayar iuran sewa sebesar 500.000. Lalu tanggal 28 Juli menerima pendapatan bunga dari bank sebesar 500.000, dan tanggal 30 Juli membayar listrik, air, dan telepon sebesar 500.000. Oke, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari dokumen transaksi pertama ini. 1 Juli 2021, Tony menyetorkan uang sebesar 80 juta. Maaf. Nah, di dokumen transaksi ini kita menggunakan kwitansi untuk menyetorkan uang. Yang pertama yang kita isi di sini adalah nomor kwitansi. Kita mulai dari 01. Nah, setelah itu kita menuliskan uangnya diterima dari siapa. Karena di sini yang menyetorkan uangnya adalah Tony, maka kita masukkan penerimanya adalah Tony dengan nominal 80 juta. Kita masukkan 80 juta rupiah, dan kita masukkan juga nominalnya. Oke, tujuannya modal, menyetorkan sebagai modal awal perusahaan. Nah, sebagai modal awal perusahaan. Jadi untuk pembayarannya kita masukkan modal awal, modal usaha. Tanggalnya berapa? 1 Juli 2021. 1 Juli 2021, Tony menyetorkan kepada usahanya, walaupun ini usahanya sendiri, jadi yang menerima di sini adalah pihak Baca Aja usahanya. Oke, masih ada rak buku. Rak buku ini adalah benda yang berwujud. Jadi kalau benda berwujud lebih baik dimasukkan ke dalam nota. Oke. Sama nota mulai dari nomor 01. Lalu 1 Juli 2021 kita masukkan. Nah, ini yang menyetorkan barangnya ini adalah Tony. Menyetorkan barang berupa rak buku. Jumlah 5 juta. Kita masukkan. 5 jutanya diambil dari sini. Ingat, tanda ini adalah sangat penting. Tanda ini sangat penting untuk menyatakan bahwa ini tidak bukti transaksi ini tidak dapat ditambah lagi. Oke, masuk ke bukti transaksi selanjutnya. Saya menggunakan warna merah saja supaya dapat dilihat perbedaannya. Oke, Tony membeli buku komik sebanyak
200 buku dengan harga satuan 10.000 dari PT Raja Komik. Oke, artinya kita buat dulu. Hormat kaminya, Tony membeli, ingat membeli. Nota dan lain-lain dibuat, nota, kwitansi, nota, faktur, semuanya itu dibuat oleh pihak penjual. Oke, artinya dibuat oleh PT Raja Komik. PT Raja Komik. Hormat kaminya di sini PT Raja Komik. Lalu, siapa yang beli? Tony. Jadi, kita masukkan nama usahanya. Kita tidak memasukkan nama Tony, tapi kita memasukkan nama usahanya. Sebenarnya nama Tony juga boleh, tapi lebih baik nama usahanya. Kita masukkan tanda terimanya. Baca aja yang menerima menerima uang tersebut. Membelinya sebanyak berapa? 200 buku. 200 buku komik dengan harga 10.000 dan jumlahnya 2 juta. Totalnya 200 dikali 10.000 adalah 2 juta. Nota nomornya kok loncat 05. Kita dengan anggapan Raja Mi ini adalah penjualan kelimanya menggunakan nota. Jadi ya bebas lah. Banyaknya ingat bagian ini ingat. Lalu jumlahnya adalah 2 juta. Kita masukkan. Kok pakai nota? Seperti yang tadi bilang, kalau tidak ada dibilang ini penjualan kredit ataupun tunai, maka anggapannya adalah tunai. Oke, masuk ke kasus selanjutnya, 2 Juli 2021. Tony membeli buku ilmu pengetahuan sebanyak 100 buku dengan harga satuan 8.000 dari UD Sejahtera secara kredit. Ya, tandai dulu. Poin penting kredit 100 buku, harga 8.000, ilmu pengetahuan 2 Juli dari UD Sejahtera. Artinya barang ini dijual ke, kita isi dulu tanggalnya 2 Juli. Saya nggak ada fokuskan ininya karena ininya itu bebas dari perusahaannya sendiri. Mau berapa ini karena yang buatnya adalah UD Sejahtera, maka ini disesuaikan dengan UD Sejahtera sendiri. Saya hanya memberikan contohnya saja. Oke. Kepada YHT-nya siapa? Kepada YHT-nya adalah di sini adalah baca aja. Karena dijual barangnya kepada baca aja yang membeli. Artinya pihak yang membuat dokumen ini adalah pihak UD Sejahtera. Pihak yang membuat adalah pihak UD Sejahtera. Oke. Kita masukkan berapa banyaknya. Kuantitinya berapa? Kuantitasnya ada 100. Bukunya ilmu pengetahuan dengan harga 10.000. Totalnya adalah 100 dikali 10.000 dengan 1 juta. Dengan harga total akhirnya 1 juta. Kita masukkan. Ingat, dibuat tanda ini juga. Supaya dokumennya tidak dinakali oleh pihak lain. Oke, lanjut. Tanggal 2 Juli 2021, Tony membeli buku sastra sebanyak 20 buku dengan total 50.000. Nah, ingat, dengan total 50.000, dia tidak ada menggunakan fungsi add di sini. Tidak ada menggunakan fungsi add. Jadi 50.000-nya kita masukkan ke dalam jumlahnya. Nah, 20 buku. Kita masukkan 20. Buku apa? Buku sastra. Harga, artinya 50.000 dibagi 20. Dapatnya 2.500 harga satuan bukunya. Ingat, dibuat tanda ini. Buat tanda ini. Oke, jumlahnya. Jadi kita masukkan 50.000-nya ke bagian sini. Nah, ingat tanggal selalu paling penting dalam dokumen transaksi. Tony membeli buku sastra jadi ini membeli dari putra putri. Artinya format kaminya adalah putra putri. Tanda terimanya adalah baca aja. Nah, ingat dibubuhkan dengan tanda tangan harus. Oke, nota nomornya bebas karena ini dibuat oleh putra putri. Artinya nota ini diterbitkan oleh putra putri. Saya nggak mau membahasnya terlalu rinci karena kita tidak ada membahas mengenai perusahaan putra putri. Kita tidak tahu dokumen pertamanya dia jual ke siapa, kita hanya mengarang saja. Oke, 5 Juli dijual buku sebanyak 30 buku komik dengan harga satuan 12.000. 30 buku komik dengan harga satuan 12.000, totalnya 360.000.
10 buku ilmu pengetahuan, 10 buku ilmu pengetahuan, harga satuannya 10.000, totalnya 100.000, dijual kepada Johnson. Artinya kita yang menjual, artinya faktur ini adalah kita yang membuat. Kok dimulai dari nomor 2? Karena ingat, nomor 1 sebelumnya ada di sini sudah. Nomor 1 sudah ada di transaksi 1 Juli. Nah, jadi ini kita mulai dengan nomor 2. Dimulai dengan faktur nota nomor 2. Masukkan tanggalnya. Tanda terimanya adalah pihak yang membeli. Lalu, karena kita menjual, maka hormat kami memberi hormat kepada tanda terima gitu. Simpelnya gitu, hormat kami, artinya yang menjual. Baca aja. Oke. Masuk 10 Juli 2021. Masukkan 10 Juli 2021. Fakturnya dijual. Dijual artinya kita yang buat. Fakturnya artinya nomor 1 karena sebelumnya kita belum menggunakan faktur. Kepada Hendra. Sebanyak 10 buku dengan harga satuan 50.000. Jual apa? Buku sastra. Ingat, coret. Lalu ada bagian terakhir itu hormat kami, artinya pihak yang menjual. Pihak yang menjual adalah baca aja. Dan dibubuhkan dengan tanda tangan juga ya. Lalu total akhirnya, ingat, akhirnya dimasukkan. Nah, 20 Juli, menjual buku ilmu pengetahuan kepada Bambang sebanyak 10 pieces. 20 Juli, kita masukkan ke dalam faktor. Menjual, artinya faktor ini kita yang buat. Karena sebelumnya 01 telah terpakai, jadi kita lanjutkan ke 02. Dijual kepada Bambang 10 buku, 10.000. Maaf, kecoret. Oke. Lalu ingat, ininya juga penting. Maaf kalau kurang rapi. Jadi totalnya adalah 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Jadi kita masukkan total di sini 100.000. Hormat kami adalah pihak yang membuatnya. Karena ini adalah menjual, maka kita yang membuatnya. Baca aja. Pandangan kita dalam kasus ini, kita adalah sebagai pihak baca aja. Oke, 26 Juli, membayar gaji karyawan, 26 Juli. Di faktor ini, karena sudah saya bilang, kalau yang susah ditemukan bentuknya, susah ditemukan wujudnya, maka kita pakai kwitansi. Nah, kwitansi. Jadi, tanggal 26 Juli kita masukkan, membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Kok dimulai dari 02? Karena 01 telah kita pakai kwitansinya. Nah, di sini ketika menyetorkan. Jadi di sini kita menggunakan kwitansi 02. Oke. Uangnya diterima dari siapa? Si karyawan ini menerima uangnya dari pihak toko buku. Itu. Seberapa? 1 juta rupiah. Untuk apa? Pembayaran gaji karyawan. Oke, selesai. Oke, tanggal ini dilanjutkan karena nota 2 telah terpakai di sini. Maka kita lanjutkan dengan nota 03. Kwitansi. Membayar iuran sewa. Karena susah untuk ditemukan wujudnya, maka kita pakai kwitansi. Pemilik sewa ini menerima uang dari siapa? Konek kan di sini. Sebesar berapa? 500.000. Tujuannya untuk apa? Iuran sewa. Masukkan. Tanggalnya berapa? 26 Juli. Masukkan. Kalian bisa lihat. Di setiap bukti transaksi harus ada tanda tangan. Menyatakan bahwa bukti transaksi tersebut sah. Oke, 28 Juli, menerima pendapatan bunga dari bank. Menerima pendapatan bunga otomatis, kita logikanya uang kita masuk. Bukti kas masuk. Ini kita masukkan nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor BKM-nya karena belum mulai dari tadi satu pun, maka kita mulai dari 01. Uangnya kita terima uang tersebut kita terima dari bank.
sebesar 500.000. Di sini kita terbilangnya, kita tuliskan rinciannya 500.000 rupiah, kegunaan pendapatan bunga bank. Tanggal kita terima berapa? 28 Juli. Penerimanya siapa? Penerima uang ini adalah Baca Aja. Toko buku Baca Aja. Oke, 30 Juli. Oke, setelah ini ada latihan kasus. Ini yang paling terakhir artinya. 30 Juli 2021, membayar listrik, air, dan telepon sebesar 500.000. Karena sebelumnya nota 03 telah terpakai di sini, maka di sini kita menggunakan nota 04. Uangnya diterima dari toko buku. Dan diterima dari toko buku untuk pembayaran PLN PDAM Telkom tanggal 30 Juli. Sebesar 500.000, kita masukkan 500.000, kegunaannya untuk pembayaran listrik, air, telepon. Oke, di sini ada 500.000. Oke, masuk ke bagian latihan soal. Ini ada toko baju Yao. Nah, toko baju Yanto telah berdiri sejak 1998 yang beralamat di Kota Maju Terus. Pada bulan Desember tahun 2020, Yanto ingin membangun cabang baru di Jalan Raya Terus, Pon. Adapun bukti transaksi pada Desember pada toko cabang baju Yao yang sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat artinya di sini. Nah, 1, 2, 3, 5, 5 tanggal 2020. Nah, artinya kita bisa lihat di sini. Lalu kita lanjutkan, artinya bisa di pause, dilihat. Oke, sekian dulu untuk video yang kali ini. Nanti materi selanjutnya itu akan lanjut ke video lain. Untuk sampai di sini, terima kasih.